Gue sumpahin yang nimbun masker kena azab. Ketimbun masker. Oh iya, ya, balik lagi ke channel Dipshit ya. Kali ini gue sendirian karena teman gue yang biasa nih si Beril, dia lagi panik gitu ya. Lagi panik, katanya sih lagi beres-beres di rumah, mau di rumah aja katanya, nggak mau kemana-mana, nggak mau ke studio. Nah, kesempatan kali ini gue mau ngebahas perihal virus corona ya. Yang dimana seluruh dunia lagi sukacita ya, lagi dunia sedang heboh. Misi mas. Misi Beril ya? Yoi. Lu ngapain di sini? Lah kan, ya bikin konten. Oh, Pak. iya. Lu ngapain? Wih, buru-buru ya Gi. Dulu. Ini Buru-buru amat. panik gua. Kenapa? Corona. Emang Corona. lu kena? Enggak. Enggak kan? Makanya nih gua pakai masker nih. buat Makanya gue mencegah. pakai masker biar gak kena. Aman banget kan? Gila. Ini Apa? sambil denger musik? Apa Enggak. Tuh. terus apa itu? Ini untuk mendengarkan hati termos. ini buat mencegah dari virus congorna tetangga. Oh, soalnya corongnya tetangga. Itu lebih berbahaya daripada virus daripada corona. virus corona. Gitu. Iya, benar. Aduh, Terus lu ini mau kemana? biasa Ini ini. bobo ginian mau kemana sih lu? Ini gua minggat. Oh. Ini Kan- pokoknya kesayangan gua banget. kan di- Makanya gua panik. Kan disuruh pemerintah lu tetap di rumah. Kenapa lu malah mau minggat? Nah, mau liburan. Oh, mau liburan ya? Mau liburan. Biar kayak yang orang-orang gitu ya? Nih, gua bawa foto keluarga gua. Dan, Termos buat ngopi. oh, mau kemana? Ke puncak? Doi. Puncak. Enaknya dingin-dingin. Iya. Udah pakai gini Yan. Nah, ini nggak boleh lupa nih, gila. Gua nggak bakal bisa tidur kalau tanpa si poni ini nih. Cinta banget dah gua. Nggak bisa. Iya. Ini bantal kesayangan gua. Dari gorak tuh sampai bolong-bolong. Lu nggak siap-siapin ini gitu lu barang-barang lu dari rumah? Enggak. Gila lu. Gue cukup pakai ini. Wow, mahal ya. Mahal. Masker 30 juta. Mahal ya, akhir saya mah ini aja. Oh iya, Sir. Lu kenapa sih panik? Nih ya, Lu panik kenapa ya? udah banyak banget Pak di Indonesia itu. Bentar. Kayaknya tempatnya cukup steril. Cukup steril. Kayaknya mending buka deh. Iya. Iya. Nanti wajah ganteng lu nggak kelihatan kamera kan. Aduh. Penonton nggak bisa lihat. Wow. Bisa menghirup udara bebas. Iya, di sini AC humidifier ya, itulah. Iya. Di sini bebas asap rokok juga ya, aman. Mas, coba undercut dong. Iya. Jadi kenapa lu panik? Udah nyampe Indonesia Pak Corona. Makanya gua panik. Bukan udah nyampe lagi. Ya udah makin banyak kan, malah gua makanya juga gua enggak boleh kena nih. Makanya gua kudu kayak gimana ya? Udah. Gua cari barang-barang gua pakai beginian, kayak ginian, gua panik gila. Takut ya? Takut banget gua. Ini juga Alek mau gua ini sih, takut kena juga. Iya, bahaya. Coba keteknya. Nah, jadi saat video ini dibuat, korban virus corona itu hari ini baru tambah lagi ya. Kemarin gua terakhir dengar itu 96. Dengan meninggal 5, sembuh 8. Ya, terus kalau nggak salah hari ini ada sembuh lagi 2. 10 berarti. 10. Terus yang korbannya 130-an ya kalau nggak salah. Oh ya positif. 134 ya. 134. Nah, itu positif kena corona. Udah sepantasnya sih kita khawatir ya. Iya. Kita khawatir. Sebenarnya yang gua lakuin. Tapi sebenarnya lu tuh berlebihan. Oh. Tapi kan punya sewajarnya yang gua lakuin itu ya. Enggak. Kenapa Berlebihan tuh? kalau kata gua. Gua panik banget gila. Iya, terlalu panik. Apa Dia harusnya- lu udah red zone apa? Iya, red zone. Udah ada bom.
Iya, ntar yang mati kena red zone. Nope. Nah, kalau dari pandangan lu nih, Hmm. ya kan, terkait nih virus nih kok cepet nih masuk Iya. Indonesia. Kemarin-kemarin kan ya, mungkin lu semua tahu nih yang penonton kita tuh kayak waktu Wuhan kena, terus beberapa negara juga di Eropa kena, kita Indonesia kayak merasa paling hebat ya, Iya, paling kuat iya. gitu kan, paling nggak mempan sama orang Indonesia ya, tahu ya, banyak Banyak meme-nya, meme-nya, banyak meme-nya. yang makan pakai cuci tangan pakai air doang. Mm-mm. Cuci piring pakai air kotor. Iya. Gitulah pokoknya meme-nya tuh. Nah, lu kan berarti kan kalau lu panik berarti lu tahu nih Iya. update pertama dari awal muasal. Lu bisa ceritain nggak nih, Mas ya, asal muasal nih? Mungkin ada yang nggak tahu nih apa sih corona, terus kok bisa masuk ke Indonesia gitu. Awal muasalnya nih. Gue sih lihat di berita di mana sumbernya lupa gue. Pokoknya gue baca itu jadi awal penyebarannya itu warga negara Jepang yang habis dari Singapura atau Malaysia lupa gue. Nah dia ngunjungin kerabatnya yang ada di Indonesia. Nah utamanya di Depok. Nah ini sebelumnya emang udah demam, cuma dia minum obat penurun demam. Nah jadi pas pengecekan di bandara dia lolos dong karena nggak demamnya udah turun. Nah pas di Depok dia ketemu sama temen-temennya tuh, 2 orang temennya atau 2 atau berapa, pokoknya kan yang kena 2 orang tuh yang kena. Pertama kali Iya, juga. karena pertamanya kan 2 tuh. Udah tuh, tahunya sih dari situ gua dengar mah, tapi kalau misalnya ada sumber lain ya mungkin ya cuma beda sumber Iya. doang mungkin. Nah, terus sekarang itu tuh kapan nih? Kisaran sebulan yang lalu mungkin? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Cepet Pak, cepet banget. banget. Nah, Gila. sekarang udah 130. Awalnya tuh kan 2, Terus terus nambah 4. 19 enggak 9 berapa? Iya, 2, Iya, 4, 8. iya nggak salah 8. Padahal Pokoknya dua itu aja. nambah terus sampai sekarang 134. Gila cepet banget itu. Korban yang Cuma meninggal dalam hitungan udah berapa 8. hari doang. Korban meninggal 5. Itu warga negara asing tuh ada 3 kalau nggak salah. Oh jadi enggak Enggak semua warga WNI itu kalau nggak salah ada juga. Nah, yang gue baca sih dari sumbernya dari Detik, yang 4 tuh identitasnya udah ketahuan, tapi yang 1 ini kayak masih ini korban, pokoknya korban X, namanya juga kayak kodenya tuh pasien X gitu, pasien nomor berapa gitu kan. Jadi identitasnya itu dirahasiakan. Iya, yang rata-rata 50 tahun ke atas tuh, 3 itu 50 tahun ke atas, 52, 54 atau 50 berapa gitu kan. Nah, 1 lagi itu ada yang 37, umur 37. Soalnya masih muda Masih lah. lumayan gitu kan. Muda. Terus kita lihat data penyebarannya kan, yang bermula awal dari Depok, terus habis dari Depok ada yang meninggal tuh, warga negara asing di Bali. Pertama kali tuh warga negara asing di Bali meninggal ya. Nah sekarang udah di mana-mana ya. Kita ini domisili di Banten ya. Banten. Banten Buatnya aja. di Tangerang ya. Tangerang. Ini di Banten ini gubernur udah berapa tuh, 2 ya? Iya, dia konfirmasi kalau Konfirmasi. di Banten tuh udah ada 2 orang yang kena corona. Hmm. Makanya sekarang ya mungkin bukan di Tangerang doang kali ya. Semua Jabodetabek juga kegiatan gitu udah di Enggak Jabodetabek doang. Iya, Udah mungkin. Semarang, Jogja, udah Bandung ya. Semua Yang kemarin ini kameramen kita juga dari Bandung, katanya semua tempat wisata tutup. Jadi sekolahan semua juga udah ditutup ya. Dirumahkan lah kayak belajar semua di. Presiden kita Jokowi juga ingin menginstruksikan bahwa jangan ada kegiatan ya selama 2 minggu. Cuman nanti itu mungkin kita bahas di segmen selanjutnya ya. Nah, ini gue ada liputan juga nih Ber, maksudnya dari ini wartawan. Jadi kan gue nyuruh salah satu tim kita nih buat survei ke masyarakat gitu terkait virus corona. Yang mungkin kita bisa lihat dulu deh. Cek aja. Cek aja. Berkatu, saya dari Dipsit Production akan menanyakan tanggapan masyarakat terhadap virus corona yang melanda Indonesia. Baik Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Pik, bagaimana tentang tanggapan Bapak tentang virus corona yang melanda di Indonesia ini? Kalau saya masih sebenarnya ya nggak bisa apa-apa sih, saya mah pasrah aja gitulah sama yang kuasa saya mah.
Virus corona menghambat semua semua urusan. Jadi kayak kuliah diliburkan, sekolah diliburkan. Jadi kayak yang berbahaya untuk semuanya. Kalau tanggapan saya biasa ketakutan lah. Imbasnya kan banyak. Satu, sekolah pada libur, pedagang pada ngeluh soalnya nggak bisa jualan di sekolahan. Terus yang satunya pada takut, pada diam di rumah, nggak ada aktivitas gitu. Virus corona itu terlalu berbahaya dan sangat kayak berbahaya untuk seluruhnya kan, kayak dari kalangan anak kecil, ibu-ibu, dewasa sampai lansia. Terus kayak sulit untuk membuat kami keluar dari rumah karena dari kayak barang yang habis disentuh dari virus, dari yang terkena virus bisa menyebar luaskan ke seluruhnya yang masih negatif dari yang terkena virus. Sangat membahayakan, juga bikin merugikan juga. Apalagi saya ibu rumah tangga ya, kebetulan jualan di sebuah kantin sekolahan, punya anak 4, suami udah meninggal, omset saya nggak ada tuh buat per hari makanan. Tiap hari anak, mak uang, tapi nggak ada penghasilannya, orang tiap hari dari situ uangnya. Kalau pendapat saya masih nggak terlalu khawatir. Iya, karena kan virus corona sekarang kan ke Indonesia gitu kan belum kalau kata saya mah nggak terlalu berbahaya. Penting kita jaga kesehatan, kebersihan aja sih. Itu utamanya mah vitamin, kayak daya tahan tubuh sih. Kalau imunnya kuat nggak terlalu kena sih itu, jangan terlalu khawatir. Berikutnya, baik, permisi Pak. Iya, permisi. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Ahmad Rosadi. Pak Ahmad Rosadi. Jadi begini Pak, kita mau bertanya tentang virus corona yang melanda Indonesia ini Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang virus corona ini Pak? Iya, baik. Saya kira apa yang terjadi saat ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Indonesia ya. Ketika kita bicara tentang corona, maka kita akan bicara tentang global. Di beberapa media massa, baik elektronik, cetak, ataupun kemudian berbasis internet, kita sudah mengetahui bahwasannya corona ini sudah mewabah tidak hanya di 1, 2, atau negara, tapi juga hampir semua negara yang ada di dunia. Jadi saya kira hal pertama kalau kita bicara tentang corona, ini adalah sebuah kejadian luar biasa yang patut dan perlu ditanggapi ataupun perlu diwaspadai dalam konteks baik kesehatan ataupun hal yang lainnya. Baik, kalau berdampak untuk pembelajaran sendiri Pak, bagaimana untuk seorang guru? Saya pikir pasti ya, efek dari corona ini dalam hal dunia pendidikan ini sangat berimbas ya. Kalau misal bicaranya tentang guru, tentu ini berdampak luas dari surat edaran yang sudah muncul dari Gubernur Banten. Kalau kita bicara tentang Banten ya, bahwa mulai tertanggal 16 Maret sampai dengan tanggal akhir Maret ataupun kurang lebih selama 14 hari, pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan di sekolah itu menjadi terhalang, dalam hal ini diliburkan dan diganti dengan pembelajaran secara online. Tidak sepenuhnya buruk sih sebenarnya langkah seperti ini, karena ini sangat diperlukan dalam rangka untuk mencegah virus ini menjadi semakin luas cakupannya. Ada hikmah juga sih positif di dalamnya, di mana nanti pembelajaran tuh terutama di abad sekarang tuh bisa menjadi lebih terbuka, tidak hanya face to face dengan murid, tetapi juga bisa dilakukan secara online, seperti itu. Lalu kalau ditanya soal takut apa enggaknya Bapak dengan virus corona, bagaimana Pak? Ya, kalau lihat efeknya ya, saya kira bahasanya mungkin bukan takut ya, tapi waspada ya. Dari beberapa artikel yang saya baca ataupun dari beberapa berita yang saya lihat, sebenarnya kalau bicara dampak ya, kalau corona ini sebenarnya tidak terlalu parah, dalam artian efek terhadap tubuh itu dampaknya tidak sehebat misal katakan diabetes atau MERS sebelumnya ya, kasus MERS sebelumnya. Dia tidak berefek sampai sedarurat itu atau separah itu, tapi
Yang menakutkan dalam tanda kutip dari corona ini adalah persebarannya. Masif, semua orang bisa kena, lalu kemudian penyebarannya juga luas. Cepat juga ya. Sangat cepat, saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, baik, saya melaporkan dari kembali ke studio. Gak ada takut-takutnya masih pada keliaran. Iya, tapi emang bagusnya begitu sih, cuman lebih waspada lah sebenarnya, bukan panik. Bukan panik. Nah, kalau misalkan kayak waspada oke lah, kayak misalkan kayak lu ngikutin aturan dari pemerintah, kayak misalkan jangan keluar rumah kalau misalkan nggak penting-penting banget, kayak misalkan lu stay di rumah aja gitu kan. Mau lu sehat atau sakit, stay di rumah. Nah, itu lebih mending sih, jadi kalau misalkan lu ngikutin gitu. Tapi kalau misalkan kayak lu panik sampai kayak yang ada tuh gue liat di video dia buat Tangerang, orang itu ngeborong sembako. Iya, itu yang ngeborong sembako itu kayak Gila lu. nah, makanya ngeborong sembako, ngeborong hand sanitizer, ngeborong masker gitu kan. Sampai masker Dijual gua sampai dapat 30 juta, men. Gila. Makanya gue pakai terus ini, sampai mandi gue pakai. Untung kita rich man. Amin rich man. sampai gila-gilaan kan harganya, masnya kayak dicuanin. Lu tahu nggak sih gitu kan? Lu tahu nggak sih kalau misalkan para dokter-dokter yang kerja di Wuhan, ya kan? Itu mereka setelah kelar tuh di Wuhan, udah mulai menurun nih pasiennya, mereka langsung pergi ke negara-negara lain, kayak di Itali, langsung bantuin pasien-pasien di Itali. Oh, jadi ngebantuin. Itu mereka nggak dibayar, nggak diminta. Itu dokter-dokter di Wuhan. Nah, kita ya sesama warga sendiri malah dengan sengajanya nimbun terus dicuanin. Itu kita lagi kena musibah gitu kan, malah kayak gitu ini ya. Gini loh, oke kalau misalnya emang lu yang punya banyak duit, lu bisa ngeborong apa aja. Lu ini namanya lu ngebunuh saudara lu juga yang kurang mampu. Corona belum tentu ngebunuh. Corona masih bisa disembuhin, buktinya masih banyak kok yang sembuh. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ya ampun, lu mikir diri sendiri lu doang sama keluarga lu, tapi kagak mikirin yang lainnya. Persis kayak ini yang yang kasus ada yang kabur tuh. Yang kabur dari rumah sakit ada. Di kita ada. Terus dia yang waktu itu kata lu tuh orang Singapura apa orang mana gitu. Kabur, ditangkap di perbatasan apa di mana gitu. Oh enggak. Lu cerita dah ke gua. Jadi lupa gua. Kalau yang kabur nih, ya kalau lu udah positif nih kena corona, ya tolonglah lu sampai fokus recovery dulu, sampai lu sembuh gitu. Jangan malah lu kabur ngerasa di karantina, di isolasi nggak enak. Ya kita emang nggak tahu nih rasanya. Cuman kalau misalkan lu keluar, lu malah nambah penyebarannya. Lebih sebenarnya yang bikin ini tuh penyebarannya itu lebih mudah, lebih gampang. Lu gampang nyebarinya. Tapi kalau saya buat bisa sembuh, masih bisa disembuhin. Iya. Ada kok yang di Instagram tuh ya, yang lagi yang lu kurva segala macem. Jadi kalau misalkan lu mungkin ada yang belum lihat ya, bisa dijelasin gimana? Ya pokoknya tuh jadi ada tuh gundukan gitu di kurvanya tuh, ada batasan garis-garis gitu. Nah, garis-garis itu kapasitas tenaga dokter sama rumah sakit, batas penampungannya gitu. Batas penampungannya cuma bisa segini nih. Nah, sedangkan gundukannya itu udah melebihi batas dari tempat penampungan rumah sakitnya ini nih. Nah, gimana caranya biar gundukan ini enggak ngelewatin batas maksimum dari kapasitas rumah sakit. Itu sih. Nah, caranya ya lu jangan keluar rumah. Bisain lu jangan keluar rumah selama 2 minggu ini. Nah, itu bakal nanti penyebarannya juga akan semakin menurun. Jadi kalau dari itu tuh kurva tuh menjelaskan kalau misalkan kita tertular dalam waktu yang berdekatan, itu bakal melebihi kapasitas dari tenaga medis yang kita punya gitu kan. Tapi ketika kita perlambat penyebarannya, itu akan membantu tenaga medis jadi supaya lebih ke kontrol. Yang di rumah sakit kan sembuh. Nah, yang di atasnya kan turun, jadi bisa dirawat. Jadi ngurangin tingkat kematian juga. Iya. Terus kalau misalkan namanya virus, kalau misalkan udah kena tubuh kita, dia nggak bakal masuk lagi. Kita udah punya imun. Terus jadi kita harusnya memang gitu ya. Buat tindakan kita paling benar saat ini adalah mengurangi
aktivitas. Aktivitas. Bener banget. Apa? Kalau misalkan ini gue sorry, ini kita bukan political issues, kita nggak ngebahas politik apa gitu kan. Cuman pertama kali yang menyuruh kayak karantina, kita stop semua, lockdown kayak kita stop semua, itu awalnya dari Jakarta. Pak Anies bener, ya seharusnya kita menekan, karena kalau misalkan kita nggak di lockdown nih, kita nggak lockdown kayak negara-negara lain. Pak Anies bilang dalam 2 minggu lagi kita bisa nambah sampai 6.000 orang korbannya, pasiennya gitu kan. 2 minggu lagi bisa sampai 9.000 orang kalau misalkan kita nggak ada tindakan cepat. Dan untungnya Bapak Jokowi langsung nindak juga, kita langsung semua pekerja aja, semua nggak tahu ya kalau nggak salah kerja mah enggak ya, Tahu deh. karyawan. Kalau di kantor kakak gue sih, kakak gue udah diliburin. Gue nggak di ininya aja sih. Kalau Reja belum ya, Jay? Lu belum ya? Masih masuk ya? Masih masuk ya. Ada Reja juga masih masuk. Tapi sekolah-sekolah udah pada liburin. Wow, kita libur. Iya aja. Untuk pembahasan liburan. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Pokoknya kita rebahan. Ini buat sesi ini ada ini nggak amanat buat yang nonton? Jangan terlalu panik. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa Subscribe. beli hand sanitizer. Mahal Pak itu dah. Saya promosi ya. Pokoknya jangan saling membunuh. Jangan saling membunuh. Ingat ya, ingat saudara. Kita manusia itu saudara. Jangan kita kalau memaksakan ego ya kita beli semua, tapi kita nggak mikirin saudara kita. Ya, tolong jangan kayak gitu ya. Kita ini harus kita jangan sampai takut sama virus, tapi takut kalau kita lupa jadi manusia. Nah, mungkin gitu aja ya. Lu mau kemana di sini? Gua mau Kan ada segmen selanjutnya. Oh iya, nanti dulu ya. satu lagi. Gue sumpahin yang nimbun masker kena azab ketimbun masker. Oke, gua Haji, gua Meril. Ya, sampai ketemu di segmen selanjutnya.